fotografi atau bertani? Bertani. Bertani? Yes. Fotografi atau bertani? Bertani. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa kamu tuh kalau melihat tanah, itu sangat excited, bener gak sih? Oh iya, ada iya apa banget. dengan tanah? Tanah gitu loh. Menurut gue sih tanah sih seksi banget ya. Kayak misal, Excitednya kayak gimana? Coba tunjukin deh, tanah seksi tuh kayak gimana? Eits, sebelum menonton, jangan lupa komen, like, and subscribe ya di YouTube channel TV Tani Indonesia. Halo Tani Lovers, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Senang sekali kita berjumpa di Respect, sebuah podcast persembahan dari Kementerian Pertanian bersama dengan saya Ina Rosalin. Oke Tani Lovers, kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk berwawancara dengan salah satu fotografer hits di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Anton Ismail. hai semuanya. Halo Pak E. Hai. Ini panggilan akrabnya Pak E ya? Pak E. Pak E ya kan, waktu pertama kali aku di calling, besok wawancara Anton Ismail, langsung yang di otak gue ya, bukannya mau besok mau ditanyain apa, bukan. Asik, besok bisa minta foto. Oh gitu. Pak E, ini kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya Pak E ya. Oke. Kan Anda seorang fotografer yang bisa dikatakan sudah menggeluti dunia fotografer dari tahun berapa? Gue belajar itu tahun 92. 92. Pas gue SMA. Pas SMA. gue SMA. Terus kemudian gue melanjut ke belajar secara resmi ya di Melbourne sampai 98. Kemudian dari situ karir gue tahun 2000 secara profesional memotret itu dari tahun 2000. Sampai sekarang. Oke. Iya. Nah, ini kenapa sih dari semua banyak bidang yang lu suka itu tuh seorang fotografer? Awal muasalnya kenapa? Bukan gue suka bisanya cuman itu. Sekarang kan gini, jadi gue tuh punya kelemahan dalam berbahasa dan menulis. Jadi kayak yang terbentuk pada akhirnya adalah bahasa visual. Jadi gue berkomunikasi dari kecil itu dengan visual. Dengan visual, bukan memotret ya, awalnya itu dari gambar-gambar. Gue punya perasaan seperti apa, pemikiran apa, gue gambar gitu loh. Dan dari situ gue belajar berkomunikasi dan sampai sekarang fotografi menjadi alat komunikasi yang jitu untuk gue. Oke, nah ini Anda tadi pertama kali melihat itu dari gambar, dari visual gitu. Yeah. Mohon maaf nih, katanya memang nggak bisa baca atau gimana nih? Bukan nggak bisa baca, saya kesulitan dalam membaca. Kesulitan dalam membaca? Ya, gue mempunyai kesulitan di dalam membaca, ya, huruf dan angka. Oke. Jadi itu kebolak-balik, jadi kayak gue melihatnya itu adalah sebuah visual. Baik, nah ini dari artikel yang pernah gue baca, benar gak sih kalau misalkan kamu tuh terinspirasi dari seorang tokoh, kok seorang sih, bukan seorang lah ya, dengan tokoh Donald Bebek? Sejarahnya gini, jadi bukan terinspirasi dari situ, tetapi gua sangat lekat gini nih. Zaman dulu itu ada majalah yang dulu kan banyak majalah ya, tapi salah satu yang sangat hits di situ adalah majalah Donald Bebek. Iya. Gua langganan karena di majalah itu kalau misalkan teman-teman yang tahu ya, itu kayak komik bergambar. Yes. Dan dari gue membaca itu sangat cepat, bukan membaca, melihat gambar, dan di situ gue belajar merangkai cerita. Oh. Itu dari situ kan, gue bisa ngakak ketawa dengan hanya melihat gambar karena yang gue itu simbol-simbol gambar di situ dan gue sangat terhibur dengan gambar-gambar itu. Oke, baik. Nah, begitu lo ingin menciptakan sebuah ide foto dengan bertemu dengan model, melihat situasi dan objek segala macam. Lo bisa terinspirasi dari mana sih? Karena kalau misalkan saya lihat nih ya, itu kan foto-foto lo tuh beda dibandingkan dengan fotografer yang lainnya. Bedanya gimana? Kalau misalnya fotografer lainnya kan mungkin lebih mengutamakan yang namanya beauty, seperti itu. Kalau misalkan lo tuh kayaknya beda daripada yang lain. Konsepnya tuh seperti apa sih dan idenya dapat dari mana? Oke, masalah ide ya. Kalau gue motret tuh, gue harus balik lagi ke apa yang ingin gue ceritakan, ya. Gue pengen cerita apa nih? Apa yang ada di kepala gue? Konsep gue apa? Dari situ gue baru mencari objek, subjek atau model yang cocok untuk menerjemahkan pemikiran gua. Oke. Ya, dari situ. Jadi konsep besar ya, kalau kita konsep besar itu gua sangat terpengaruh dengan yang namanya edukasi.
ya. Dan edukasi bukan lo duduk di depan kelas, gue motret proses guru ngajar, bukan itu. Tapi kayak gue sangat tertarik dengan pola-pola edukasi yang gue pahami dan gue yakini. Jadi bahwa edukasi itu semua berawal dari rumah. Kita melihat rumah bukan hanya sekedar sebuah bentuk fisik, tapi juga rumah sebagai di mana kamu dibesarkan, didoktrin, dipengaruhi oleh pola-pola pikir yang ada di sekitar kamu. Ya. Contohnya very basic ya misalkan kalau misalkan kamu atau kita atau siapapun beragama Muslim. Kenapa? Lo kenapa agamanya Muslim? Iya. Misalkan gue Katolik. Kenapa lo Katolik? Ya gue nggak tahu, men. Maksudnya kayak dari pertama gue divonis oleh orang tua gue, you are a Catholic or you are a Muslim, dan sehingga akhirnya lo percaya akan itu, ya kan? Makanya pengaruh rumah itu sangat besar, sehingga itu bisa menjadi keyakinan dalam lo melangkah day to day setiap harinya. Itu seperti apa? Makanya itu menjadi satu pola pikir yang gue bahas setiap saat. Terlebih lagi profesi gue adalah seorang pengajar dan guru, dan itu sangat penting. Gue tidak bisa merubah masa lalu mereka dalam sehari, atau gue tidak bisa merubah kepercayaan mereka, ya. Tapi bagaimana gue bisa menghargai, memahami, ya, memberikan sebuah pilihan untuk lo bisa menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Baik. Nah ini banyak sekali akhir-akhir ini ya kan Anton Ismail akan gantung kamera, meninggalkan dunia fotografer. Itu bener gak sih? Oh bener, pengen banget gue meninggalkan dunia fotografi secara komersial kan. Maksudnya kayak kenapa? Kan itu kan suatu hal yang kamu cintai. Iya, saya mencintai. Misalkan sekarang kalau saya menggantung kamera, apakah itu artinya sebuah hal itu saya tidak mencintai fotografi? Saya mencintai. Tapi pertanyaannya misalkan gantung kamera, yes. Di sini ada satu media mengatakan, Anton Ismail akan gantung kamera. Ini sebuah persepsi orang ya. Gue mengatakan bahwa gue ingin pensiun dunia fotografi komersial, ya. Tapi apakah gue akan berhenti memotret? Ya tidak. Sekarang tadi misalkan lo tanya ke gue, kenapa lo memotret? Dan gue memberikan sebuah alasan bahwa ya itu bahasa saya, cara saya bicara itu dengan visual kayak gitu, dan nggak mungkin dong gue berhenti bicara. Tapi misalkan memposisikan fotografi sebagai dunia komersial yang menghasilkan untuk gue, saya akan tinggalkan. Ya, ada waktunya ya. Sebelum itu terjadi, saya harus mengumpulkan kekuatan dulu. Dan kekuatan itu di mana? Saya mempunyai mimpi, mempunyai kebun untuk menjadi seorang petani. Nah, itu dia. Karena semuanya berawal dari mimpi ya, Pak ya? Semuanya iya. Semua berawal dari mimpi. Kenapa sih kok lebih ingin terjun menjadi seorang petani, pengen punya kebun dan lain sebagainya? Kan beda banget tuh dari dunia fotografer yang setiap kali berhadapan dengan cewek-cewek cantik. Oh iya, keren gitu banget kan. ya. Kemudian sekarang pindah ke bertani yang konotasinya kan kotor, cangkul-cangkulan tadi dan lain sebagainya. Iya, bertani itu menurut saya itu adalah satu bidang yang gini, semua bidang yang kita geluti itu sangat personal ya. Kita melihat bahwa Anton motret cewek-cewek cakep, itu keren ya, kayak wah studionya seperti ini, tempatnya kayak ini keren ya, kayak gitu. Tapi semua yang kita lakukan itu kan very personal, dan memberikan apa ke kamu. Nah, fotografi memberikan saya satu kesempatan, kekuatan, maksud kayak saya berekspresi, mengenal orang, belajar banyak hal tentang dunia ini, yang terlihat dan tidak terlihat ya. Dan pada saat saya mulai menanam, melihat sebuah benih yang kecilnya minta ampun loh segini, dan itu akhirnya bisa tumbuh menjadi segede itu dan mungkin bisa lebih besar lagi. Lo bisa bayangin nggak sih kayak kehidupan apa yang ada di dalam situ dan bagaimana mereka berproses? Gila ya, tumbuhan ini menghidupi dirinya sendiri, mencari jalan sendiri. Seperti yang gue bilang, mereka nggak kebanyakan cerewet, minta ini minta itu, tetapi gila ya, apakah gue bisa menjadi mereka? Bagaimana gue nggak minta terlalu banyak, gue belajar kearifan dari situ. Gue belajar
menjadi manusia di situ, menjadi makhluk hidup yang tanpa ilmu pengetahuan yang tinggi ya. Gue bukan bilang bahwa petani tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, tapi kayak gue selalu bicara bahwa kita sudah keilmuan kita itu sudah terlalu banyak, pengaruh kita udah terlalu banyak kayak gitu loh. Dan coba misalkan kita menjadi orang yang sederhana, dengan pemikiran yang sederhana, mungkin kita akan bisa lebih melihat ke diri kita lagi dan balik ke esensi kita. Jadi dengan kata lain tanaman atau kamu bergelut di dunia pertanian ini mengajarkan banyak hal untuk menjadi manusia, human being sesungguhnya. Seperti itu? Oh iya, bukan satu-satunya cara ya, tapi ini very personal. Untuk saya, bagaimana lo belajar sabar. Gila, masalah tanaman disuruh tumbuh lebih cepat nggak bisa dong. Oke, ini tanaman, gitu ya. Oke, kenapa ya? Kok layu kenapa ya? Lo ajak ngomong, kenapa seperti itu, kayak it's how we treat them, ya kan? Dan kalau kita nge-treat dia baik, dia akan menghasilkan. Dan gini loh, tanaman nanti pada saatnya akan mati. Daunnya turun ke tanah, benihnya turun ke tanah, membusuk, dan itu akan menjadi pangan untuk tanaman itu kembali. Jadi sustainability. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa kamu tuh kalau melihat tanah itu sangat excited, bener gak sih? Oh iya, ada iya apa banget. dengan tanah? Tanah gitu loh. Menurut gue sih tanah sih seksi banget ya. Kayak Excitednya kayak gimana? Coba tunjukin deh. Tanah seksi tuh kayak gimana? Coba di zoom kameranya mukanya gimana kalau excited lihat tanah. Teduh, kayak gini kayak. Gue ngeliat tanah tuh kayak, wah, gila ya tanah. Sekarang gini, gue tinggal di kota dengan sangat lahan yang sangat minim, gitu kan. Kalau gue ngeliat tanah tuh yang, wah, kayak gitu. Kayak ini bisa gue tanamin ini, gue tanamin itu, kayak gila. Gue berpikir banyak banget kehidupan yang ada di dalam situ ya, gitu loh. Gila, mereka baru ngapain ya, kayak ini. Kalau gue nanam tomat, gue nanam cabe, ini bisa di sini ya, kayak pemikiran gue udah ke situ gitu loh. Jadi kayak excitement itu kayak terus ada gitu. Makanya kenapa gue bilang tuh tanah tuh seksi banget menurut gue. Oh, kocak juga ya. Iya. Orang bilang seksi ke wanita biasanya, ini ke tanah. Oh iya. Atau kalau cewek sih seksi juga, jadi kayak hampir sama lah tanah. Iya, kalau lo ngerti tanah tuh ya, sama wanita tuh kayak misalkan di fotografi, cewek cakep, tanah yang udah banyak humusnya, yang kayak siap ditanam tuh kayak, gila. Kayak gemes pengen nanam sesuatu di situ ya. Benar. Oke, baik. Nah kan lu sekarang istilahnya tertarik untuk terjun di dunia bertani, gitu kan ya. Udah berapa lama kira-kira tertarik dengan bertani? Oh, udah lama banget, tapi kayak baru gue praktekkan itu sekitar 5 bulan ini. 5 bulan? Iya. Oke, selama 5 bulan, udah sejago apa sih kamu bertani? Oh, belum jago, tapi belum jago. gini loh, gue tuh orang yang ada satu temen gue namanya Yogi, dia bilang, Ton, lu tuh gak tahu malu ya? Iya emang gue gak tahu malu, kayak gitu loh. Maksudnya kayak, gue pertama kali ngelukis, kayak gitu, dibilang lukisan gue jelek, gue gak mau tahu, pokoknya gue ngelukis. Gue dibilang pertama kali motret dibilang foto gue jelek, yang penting gue belajar terus. Dan Yogi, gue inget banget ya bilang, lo berhasil kenapa? Karena lo nggak tahu malu. Nah makanya di sini, kalau lo nanya ke gue, lo udah sehebat apa sih? Ya tentu belum hebat, gue baru 5 bulan. Tetapi kan ada, gue belajar di institut itu, namanya Institut YouTube. Kan ada. Institut YouTube, benar ya. Kita manfaatkan manfaatkan. Digital ya. Terus berdiskusi sama teman-teman yang sudah nanam sebelumnya, yang udah lebih pintar, kemudian teman-teman yang masih belajar, kita diskusi gitu loh. Ini kenapa ya seperti ini, tanahnya kok layu, kok ada hamanya, gimana ngilanginnya ya. Terus kemudian membuat pupuk cair, pupuk organik cair sendiri. Itu udah bisa bikin pupuk sendiri? Oh iya, bisa. Bisa lah, semua orang bisa kalau misalkan dia mau, yang penting bergerak. Ya. Yang penting gitu mau dan tertarik dulu ya? Iya, jangan males coy. Gitu loh. Oke, nah bicara soal bertani, ini kamu punya lahan sendiri kah, nanam di rumah kah, atau nanam di mana? Apa di studio kah? Menanam di studio saya, di rooftop, sama di mana-mana. Di sini ya? Iya, di sini gitu iya loh. Iya, tadi memang pas lagi gue masuk ke sini tuh di atas juga banyak tanaman, di sini juga banyak tanaman. Tanaman macam-macam semuanya. Di belakang kita ini juga hasil kamu bertanam ya? Iya, teman-teman kalau punya tanah luas yang mau saya tanemin,
ngomong saya butuh tanah yang seksi ya, tanahnya yang seksi, yang keren, saya tanemin. Oh Gitu gitu. sih. Ya. Oke, nah ini bicara soal tanaman ya. Kita lihat yang deket sama kita dulu di belakang. Ini ada tanaman apa aja sih? Ini okra, ada okra, jagung, sama jeruk. Jeruk ya? Jeruk Oke. nipis, Mhm. jeruk nipis. Ya, okranya okra ungu yang merah itu. Itu sih. Sampai sejauh ini selama 5 bulan lebih tertarik nanam apa? Saya mendedikasikan diri saya menanam yang bisa dimakan. Jadi apapun itu yang bisa dimakan, ada jagung, ada okra, iya pokoknya bahan makanan. Terus ada pare, cabe, jahe, ada serai, terus bunga telang, macem-macem. Jadi istilahnya bertanam sesuatu hal yang bakalan bisa kita makan seperti itu. Yes. Ada nggak sosok atau influencer yang mempengaruhi kamu untuk bertani? Alam ini mempengaruhi saya, maksudnya Asik. jadi kayak semuanya gila. Gue tuh orang yang cukup sensitif dengan apapun yang ada di sekitar gue. Jadi kayak misalkan tadi tanya tentang pandemi ini kan ya, gue berpikiran tentang sebuah sistem urban yang rapuh. Itu kayak gue mikir, gue akhirnya mengarahnya ke situ, mengarahnya kayak ke sejarah, ke bagaimana kita bertani, bagaimana sustainability itu bisa kita mulai dari hal yang terkecil di sekitar kita. Ya. Ya, gitu. Oke, banyak yang mengatakan kalau seorang Anton Ismail itu adalah sosok yang idealisme, bener nggak? Idealis, yes. Saya Kenapa idealis. begitu? Saya mempunyai pemikiran yang saya yakini bahwa itu baik untuk saya dan untuk orang lain. Dan itu patut saya beritakan ke orang lain untuk kebaikan ya. Dan tetap kalau misalkan orang bilang saya idealis, yes saya idealis, tetapi adalah saya juga salah satu orang yang paling berkompromi. Misalkan saya bilang saya ingin gantung kamera. Ya kalau saya egois ya saya langsung gantung kamera. Tetapi ada prosesnya bahwa untuk mencapai hal yang saya inginkan, mimpikan, saya harus berkompromi dong. Yeah. Bahwa saya harus membangun, membuat apa yang saya lakukan ini sustain, misalnya memotret dan dengan memberikan legacy atau warisan pengetahuan ini ke teman-teman saya agar bisa diteruskan, baru saya ke anak saya. Apakah paham idealisme seorang Anton Ismail juga bakalan kamu terapkan di dunia bertani? Oh iya dong. Oh iya. Iya dong, bahwa kayak bertani itu menurut saya apa yang dilakukan oleh teman-teman petani, leluhur saya itu udah hebat banget. Tapi bagaimana saya mempunyai idealisme untuk mengembangkan pertanian ini menjadi satu hal yang bisa menopang negara kita, di mana kita tuh bisa belajar. Coba bayangin ya, kalau kita semua bertani ya, kita semua belajar dari tanaman, gila, bagaimana soul atau jiwa kita gitu loh. Kita tidak, bagaimana bayangkan kalau kita setiap hari melihat tanaman instead of mall, tahu nggak? Bayangin, jiwa kita tuh seperti apa dan kita menjadi manusia seperti apa. Untuk menjadi seorang bertani, kira-kira cita-cita lo yang pengen lo capai, goalnya tuh seperti apa sih? Lo punya tanah 40 hektar. Wih deh. Boleh 40 kan? hektar. Boleh, Cita-cita boleh, 40 boleh, hektar, lo boleh, tau gak boleh. sih? Lo punya tanah nih ya, punya tanah 40 hektar. Ya. Gue buat sistem sendiri. Sistemnya itu adalah bagaimana agar tempat itu bisa sustain. Kayak misalkan dari solar, dari matahari, dari listrik dari sungainya, kemudian tanaman dan tanah yang di 40 hektar itu bisa mensupport siapapun yang ada di situ ya, dan lingkungan sekitarnya. Dan juga membuka lahan edukasi yang menarik untuk orang-orang anak muda sekarang. Jadi kayak gue ingin membuka komunikasi yang cukup mudah, bukan komunikasi yang terlalu kolot tentang pertanian itu bagaimana ya. Pertanian itu bisa ditarik keluar, kayak misalkan dikaitkan dengan seni, bisa dikaitkan dengan kehidupan sosial yang lain bisa. Jadi kayak makanya nongkrong itu, konsep nongkrong. Kalau kita bicara tentang pertanian, ya ngomongnya jangan di pertanian aja. Yes.
Jadi bagaimana kita kebun pertanian ini, kita bisa tarik ini ke katakan seni bagaimana, di kehidupan bersosial kita secara nyata bagaimana. Tapi yang terpenting itu konsep ini tidak hanya menjadi sebuah konsep, tapi menjadi sebuah impact yang nyata terhadap kehidupan sosial banyak orang. Oke, semoga tercapai untuk mendapatkan, Amin. untuk memiliki tanah 40 Ceduk. hektar ya. Amin. Terus rencananya Ya. mau punya tanah daerah mana? Saya pengen banget di Kalibawang, Kali Bawang tuh di? dekat Magelang, dekat Kenapa di Sedang situ? Sono. Oh, Sendang Sono, yes. Saya punya kenangan apa ya, masih sejuk. Masih sejuk ya. Saya dulu pernah tinggal di Magelang, kemudian di Jogja, kayak misalkan itu kayak di tengah-tengahnya sih. Jadi kayak saya bisa mendapatkan kedua memori saya di sana. Oke, jadi semuanya berhubungan dengan memori, mindset, dan Oh, iya. pokoknya segala macam kehidupan pribadi kamu semua ya, untuk apapun yang kamu lakukan ini ya. Iya. Tapi tanpa, ya tetap saya menghargai apapun yang kesempatan-kesempatan apa yang akan masuk ke saya. Oke, nah ini Anthony Ismail seorang fotografer, iya, sekarang bertani dan sekarang masih mengajar. Masih dong. Masih. Kenapa kau suka ngajar? Mengajar itu apa ya? Itu yang saya namakan legacy ya. Jadi kayak kita punya pemikiran. Menurut saya meyakini bahwa pemikiran ini baik, dan salah satu cara itu adalah dengan mengajar. Kayak saya bicara tentang keyakinan saya dengan pemikiran saya, bukan untuk mengarahkan mereka akan pemikiran saya, tetapi memberikan mereka pilihan hidup mereka, kayak gitu loh. Pendidikan seharusnya itu memberikan pilihan, bukan memaksakan satu pemikiran kita untuk melakukan apa yang kita yakini. Oke, itu ya, ada fotografer, ngajar juga, kemudian sekarang bertani. Apakah sampai sekarang masih mencari apa itu arti hidup? Loh, setiap manusia saya yakin ya, dia akan terus mencari, ya. Dan gini loh, setiap saya bangun pasti ada pertanyaan baru lagi, Iya. pertanyaan baru lagi, dan kamu bertanya apa hari ini? Maksudnya kalau kamu tidak mempunyai pertanyaan, artinya kamu berhenti hidup, bro. Itu aja sih. Jadi kayak makanya kayak misalkan ada anak didik saya datang, Pak, gue baru resah, bingung kayak gitu. Oh iya, bagus lah. Lu kok bagus? Ya artinya lo mikir, nyat, gue bilang kayak gitu kan. Iya, kalau lo mikir, lo pasti akan mencari jawaban, ya kan? Ya entah itu ketemu apa enggak. Yang penting lo keep asking a smart question, yang tadi gue bilang. Lo bertanyalah, belajarlah bertanya hal yang pintar. Maka kalau lo bertanya hal yang pintar, lo akan mendapatkan jawaban yang pintar. Sampai sejauh ini, apakah pertanyaan saya pertanyaan pintar? Langsung ketembak. Pertanyaan yang menohok ada sih tadi. Oke, ini kan karena tadi kita ngobrol nih, Anthony Ismail kan selalu berkutat dengan dunianya, dengan kehidupannya, dengan latar belakangnya, dengan masa lalunya dan lain sebagainya ya. Aku sempat baca juga Anthony Ismail ini dibesarkan oleh bapak seorang Kopassus. Kopassus ya kan? Dengan, Barat Merah. Yes, dengan perpaduan seorang ibu yang ibarat kata sangat Jawa sekali. Jawa, iya. Pengaruh terbesar apa dari kamu dibesarkan dalam keluarga seperti itu? Yang sampai sekarang masih kamu bawa? Saya dibiarkan oleh orang tua saya. Dibiarin ngapain? Saya dibiarin, jadi kayak mau ngapain aja saya dibiarin. Jadi kayak membiarkan itu adalah sebuah edukasi yang diterapkan oleh orang tua saya, karena di situ saya menjadi kuat. Termasuk kamu pengen bandel, pengen ya, Oh iya. anak cowok kan pasti ada bandel-bandelnya Oh dong. bandel saya. Saya bandel dibiarkan, tapi kayak misalkan saya tahu bahwa konsep edukasi mereka itu adalah there are no rules but there are consequences. Jadi kayak lo terserah mau ngapain, Konsekuensi gue terima. tapi konsekuensinya ada loh. Oh. Gitu loh. Lo mau nggak belajar silahkan, tapi konsekuensinya apa? Ya lo nggak naik kelas. Lo siap apa enggak? Kayak gitu kan. Oke. Lo berapa bersaudara sih? 3, Anaknya? 2. Apakah memperlakukan hal itu semua ke saudara-saudara juga? Untuk orang tua? Yang ketiga enggak, ya cewek kan jadi. Karena cewek ya, udah gue duga, makanya gue tanya itu berapa bersaudara gitu ya. Iya. Tapi itu bisa juga dengan tentang persepsi gue ya. Iya. Kadang kan
gue sebagai anak kok bokap gue kayak gini ya. Kok Gue disayang nggak sih gitu ya? disayang sih ngerasa disayang, Iya, tapi iya, kayak iya, iya. tapi ya itu sih kayak, tapi kalau untuk adik gue merasa bahwa dia tuh dilindungin karena dia paling kecil dan Karena cewek. paling kecil ya. Oke, dari fotografer, bertani, pelukis, ngajar, kalau misalkan lihat dari dutanya, Oh, nah kenapa? lebih enak yang mana? Hmm, Dari duit maksudnya? banyak yang mana? Ya motret lah, Motret. motret. Gini loh kayak, tapi itu tidak membuat gue ingin meneruskan apa yang gue lakukan sekarang kayak gitu ya. Kayak apa? Dibilang lebih banyak yang mana ya itu. Kayak apa? Tapi gue tidak mencari Ya. itu lagi, gitu loh. Kayak yaudahlah ya, kayak apa? Gue udah pernah ngerasain kok kayak gitu loh. Dulu pertama kali gue belum mulai apa motret juga, gue nongkrong di trotoar, duduknya di trotoar. Ya sekarang juga gue masih sama teman-teman kayak, ya gue dengan posisi gue tidak merubah gaya hidup gue dan gue mau apa kembali lagi kepada lifestyle yang gue jalankan. Menurut gue sih nggak menjadi permasalahan sama sekali untuk gue. Itu sih. Oke, intinya kan sekarang ini Anton Ismail terkenal sebagai fotografer yang sukses. Apakah kira-kira kamu akan membawa kesuksesan kamu sebagai fotografer ini untuk membawa kesuksesan kamu sebagai seorang petani? Pada saat saya pertama kali mulai memotret, saya nggak berpikir saya harus menjadi fotografer sukses di Indonesia. Tidak. Sama sekali nggak. Tapi kayak badan gue bergetar pada saat memotret tuh kayak, damn, I love this so much, kayak gitu loh. Tau gak sih kayak, gila gue sangat mencintai memotret ya, kayak gue bisa menyalurkan perasaan gue atau apa, gila ya. Itu aja yang gue bawa. Oke. Dan itu pun akan gue bawa pada saat gue nanti bertani. Gila ya, gue belajar kayak ngajak ngomong sama tanaman gue, sama tanah gue, kayak gue peluk. Maksudnya kayak ibaratnya itu kecintaan kita terhadap apapun yang kita lakukan. Saya nggak peduli itu ngebawa kemana, tapi pada saat kita mulai dengan cinta, aslinya pasti akan bawa cinta juga. Balik lagi ke hati. Balik lagi ke hati. Siapa yang Oke. ngomong tuh? Kalau misalkan seorang Anton Ismail terlahir kembali, Ya, kamu ingin menjadi seorang apa? Fotografer atau petani? saya ingin menjadi seorang petani. Kenapa? Ini beneran? Iya beneran. Kenapa? Saya ingin menjadi seorang petani. Saya ingin bangun setiap hari. Saya terdoktrin oleh pohon yang ada di depan saya. Saya terdoktrin oleh ada burung-burung yang berkicau, ada angin yang saya ngembus. Itu kayak makanya kayak doktrin yang terbentuk oleh alam ini sejak awal, Oke. bukan doktrin yang terbentuk dan dibangun oleh manusia. Itu sih. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi tetap pengennya bertani ya, kalau pas lagi dilahirkan kembali ya. Iya. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Janji Sekarang ya? sudah terjun Janji satu ya? pertanyaan lagi Iya, ya? mudah-mudahan sih kalau nggak pada kepikiran lagi pengen nanya apa. Apa sih harapan terbesar kamu mengenai pertanian di Indonesia? Oke, saya berharap bahwa gini loh, negara kita kemarin saya bilang sama Aceng ya, ini kita ada dua nih yang, ada sebuah perdebatan negara kita, negara agraris, bukan negara maritim. Ya udah dua-duanya diangkat. Nah, tapi bagaimana? Saya berharap kepada ini ya, orang gini, yang bisa mengontrol pertanian kita itu adalah teman-teman bapak-bapak dari Kementerian Pertanian. Iya. Bahwa bagaimana ini kayak apa pertanian ini bisa lebih maju ya, bukan maju secara melihatnya dari sebatas ekonomi aja, tapi menjadi sebuah pola pikir yang mempengaruhi, membuat kebaikan kepada teman-teman yang lebih muda. Sekarang sudah banyak yang muda-muda itu bertani, tetapi bagaimana komunikasi itu harus di-pampered, harus dibangun sehingga ini bertani ini bisa menjadi satu pembelajaran
kehidupan yang baik untuk kita semua. Ya, itu sih. Dan bermanfaat untuk seluruh Iya. masyarakat Iya. Indonesia ya. Kadang gini loh, petani itu sekarang bertani, itu baru tren, baru keren kayak gitu. Jangan dilihat itunya, maksudnya sekarang kayak misalnya fotografi, gue jalanin fotografi dulu kayak ya belum tren kayak gini kok. Tapi bagaimana bisa mengkomunikasikan pertanian ini ke teman-teman, spreading ke teman-teman yang lebih luas lagi, bukan hanya kelompok tani aja, tapi kelompok-kelompok orang dari persepsi yang macam-macam sehingga pertanian ini bisa berkembang. Ya, itu sih. Oke. Jadi intinya sekali lagi milih fotografi atau bertani? Bertani. Bertani. Yes. Fotografi atau bertani? Bertani. Luar biasa sekali Anton Ismail. Luar biasa sekali. Oke, thank you you ya. so much Thank Anton you. Ismail buat Ismail. Buat ngobrol-ngobrolnya. Pokoknya Ya. sukses selalu. Fotografer tetap dijalani, tetapi bertani pun juga tetap sukses terus ya. Amin. Amin. Ya. Oke, untuk Tani Lovers terima kasih. Itulah perbincangan gue bersama dengan Pak E atau Anton Ismail. Semoga dapat memberikan inspirasi nyata buat kamu-kamu semua, khususnya kaum milenial dalam bertani. Saya Ina Rosalin pamit undur diri. Kita jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik. Sampai Bye. jumpa.